Nama Fuji Utami kembali menjadi sorotan publik setelah terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan. Kedatangannya kali ini bukan tanpa alasan. Gadis berusia 22 tahun itu hadir untuk menindaklanjuti sebuah kasus baru yang menyeret namanya, yakni dugaan penggelapan oleh salah satu rekan kerjanya. Fuji mengungkapkan bahwa dirinya telah mengantongi sejumlah bukti yang kuat terkait permasalahan tersebut. Dugaan ini berawal dari hasil kerjasama yang tak kunjung dibayarkan oleh rekan kerjanya, meskipun pekerjaan telah diselesaikan. Menariknya, kasus ini tampaknya memiliki kaitan dengan dugaan penggelapan sebelumnya yang dilakukan oleh mantan manajer Fuji, Bathara Ageng, yang juga sempat menjadi pemberitaan hangat. Melalui kuasa hukumnya, Sandi Arifin, Fuji telah melayangkan somasi kepada pihak terkait. Dalam somasi tersebut, Fuji memberikan tenggat waktu hingga hari Senin mendatang untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik. Sandi Arifin menegaskan bahwa langkah hukum akan ditempuh jika tidak ada itikat baik dari rekan kerja Fuji dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Jadi agendanya hari ini kita sekaligus mau menunjukkan beberapa bukti yang mau kita konsul dulu. Terus kemudian bila mana memang sudah lengkap, ya mungkin akan buat laporan hari ini. Jadi ada mungkin rekan kerja yang ada kerja sama Kak Fuji, terus beliau sudah menjalankannya, tapi sampai sekarang belum ada pembayaran sama sekali. Agensi? Kayak semacam agensi. Enggak sih, sebenarnya itu kayak pihak ketiga kali ya. Pihak kedua waktu sama yang mantan manajer aku itu. Jadi sebenarnya aku udah tahu lama. Pihak-pihak brand tuh sebenarnya udah bayar lunas. Aku juga udah upload tuh udah mengerjakan kerjanya. Tapi ya itu dia ngilang aja. Kerugiannya? Kerugian Ada lah, nanti kita lagi. Taksiran. Kenapa? Taksirannya? Ya lumayan lah. Sebenarnya nggak sebanyak yang kemarin ya, kasus kemarin, cuman ada sangkut Kamera pautnya Kak Fuji? sama kasus kemarin. Oh. Sebenarnya aku nungguin itikat baik sih ya, tapi ganti WhatsApp, terus nggak bisa dihubungin lah, jadi ya udah pakai jalur hukum aja. Kita udah kirim somasi juga kemarin. Berapa kali somasi Bang Sandi? Baru sekali, ya tapi belum ada jawaban. Nanti mungkin kalau misalnya memang sampai diperlukan kita harus memberikan somasi berikutnya. Kalau nanti dari pihak penyidik menyampaikan masih menunggu untuk somasi berikut, ya mungkin kita akan reschedule untuk buat laporan. Tapi kalau hari ini mungkin sudah cukup, ya kita akan buat laporan hari ini. Karena tadi somasi kita baru pertama, kita akan memberikan somasi kedua nanti hari Jumat. Kita deadline di hari Senin. Tadi kita udah bilang somasi kedua. Setelah somasi kedua, sambil kita mengumpulkan beberapa bukti-bukti terkait juga capture, juga kontrak, dan kemudian ada beberapa percakapan ya maksudnya, ada beberapa percakapan nanti diminta. Jadi hari ini kita baru sudah konsul, insya Allah setelah kita membuat somasi kedua dan kita deadline sampai hari Senin, bila mana hari Senin itu tidak ada jawaban, tidak ada itikat baik, saya udah janjian hari apa? Kamis. Hari Kamis insya Allah kita akan bikin laporan secara resmi, karena kebetulan tanggal yang kosong di Kabupaten itu hari Kamis. Di tengah badai masalah hukum yang tengah dihadapi, Fuji tetap menjadi sorotan publik. Namun kali ini dengan kabar yang lebih hangat dan romantis. Kedekatannya dengan aktor tampan Verrell Bramasta berhasil mencuri perhatian banyak orang. Hubungan keduanya yang sebelumnya hanya dianggap sebagai isu belaka, kini semakin nyata setelah Verrell secara terbuka mengundang Fuji untuk berbuka puasa bersama dengan keluarganya. Momen istimewa itu dihadiri oleh keluarga besar Verrell, termasuk sang ibunda, Vena Melinda, yang dikenal sangat protektif terhadap anak-anaknya. Tidak hanya Vena, kedua adik Verrell, yakni Atala dan Vania, serta sang nenek juga turut hadir dalam acara tersebut. Kebersamaan ini menjadi bukti nyata bahwa Fuji telah diterima dengan hangat oleh keluarga Verrell. Bahkan, Fuji terlihat begitu akrab dengan Vena Melinda yang tampak dalam sejumlah momen kebersamaan mereka yang dibagikan melalui media sosial. Lantas, seperti apa sosok Verrell di mata Haji Faisal? Benarkah ia sudah merestui jika anak kesayangannya itu menjalin kasih dengan sosok Verrell Bramasta?
Ya, kalau saya melihatnya si Puji kemarin diajak oleh Farel berbuka bersama keluarganya. Saya melihat itu ya menandakan bahwa si Farel itu orangnya baik, orangnya benar. Itu menurut saya. Karena dia bergaul dengan anak saya, artinya berteman dengan anak saya. Sebelum jauh ke depan, artinya namanya kita ini ya hidup kan nggak tentu ya, sesuatu itu di tangan Tuhan. Tuhan yang menentukan. Nah, jadi sebelum terjadi lebih jauh mungkin ya menurut saya ya, maka dia memperkenalkan dengan keluarganya, mungkin dia ingin melihat bagaimana sikap keluarganya terlebih dahulu. Itu menurut pemikiran dan pandangan saya. Ya kalau menurut saya sih si Farel ini kan orang baik. Karena Farel ini kan sudah beda ya dengan dulu. Kenapa? Farel ini sekarang sudah bukan lagi public figure aja, tapi seorang pemimpin. Tentu kalau seorang pemimpin dia tentu akan menunjukkan sikap dan sifat dia bahwa dia bukanlah orang-orang yang yang sembrono menurut saya ya. Artinya orang-orang yang apapun yang akan dia lakukan karena dia sudah dicap sebagai seorang pemimpin, dia tentu berpikir panjang. Itu kan menunjukkan bahwa dia seorang gentleman. Tahu dengan seseorang apakah bagaimanakah tanggapan keluarga. Terlepas dari bagaimana kelanjutannya, itu kan kuasa Tuhan. Kita nggak bisa mendahului siapa. Tuhan yang mempunyai. Tapi supaya jangan terjadi nanti hal-hal yang kurang baik di belakang hari, dia perkenalkan dulu dengan keluarganya. Bagaimana reaksi keluarganya, bagaimana tanggapan keluarganya. Bagi saya itu suatu sikap yang sangat baik. Seorang Farel yang berjiwa peduli ya, berjiwa tidak mau sampai citra orang rusak, pribadi orang rusak, baik nama baik orang segala macam di belakang hari. Nah ini apapun yang terjadi kalau kita sudah menjadi public figure ini kan selalu mendapat tanggapan dari masyarakat. Soal kedepannya bagaimana itu kuasa Tuhan. Tapi dari di awal apa yang dilakukan oleh Farel memperkenalkan dengan keluarganya, bagi saya itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Dia sudah menunjukkan sikap yang gentleman menurut saya. Dan kalau itu kan masih jauh. Kita harus melihat ke depan, jangan kita terlalu berandai-andai karena sesuatu itu di tangan Tuhan. Jadi tidak perlulah terlalu jauh saya berandai-andai. Tapi kalau masalah dengan umur mereka, si Puji umur sekian seperti, bagi saya anak saya sekarang kan masuk 22 lah. Kalau mereka menemukan jodoh, menemukan yang cocok, dia suka, orang suka. Ya, kalau rasanya dia akan hidup aman, damai, tentram, bahagia rasanya menurut dia. Dengan adu argumen lah dengan saya. Saya selaku orang tuanya pasti dia adu argumen dulu ya. Ternyata benar apa yang dia sampaikan. Saya ya udah gitu aja, nggak ada yang perlu diperpanjang lagi di situ. Itu kalau menurut saya. Itu kembali lagi juga kepada yang kuasa. Saya nggak mau mendahului Tuhan. Saya dukung selama itu baik. Kalau nggak baik ya pasti saya stop. Nah, ini dari angka awal aja udah baik. Biasanya kalau sesuatu dimulai dengan baik, ini ujung-ujungnya baik biasanya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.